untuk mengkaji sebuah ilmu, kita sedikit harus membuka tentang apa yang akan kita kaji. Seperti ilmu-ilmu yang lain, fikih, usul fikih, tasawuf, alat harus sekilas tentang materi yang akan dipelajari atau pandangan perspektif secara ringkasan apa yang akan kita pelajari di dalam tauhid. Tentu adalah bagaimana sekilas tentang tauhid yang akan kita pelajari. Itu yang lebih dikenal di dunia pondok adalah mabadi. Ada 10 pointer, 10 poin cukup untuk kita memahami sisi-sisi ilmu tauhid. Pertama adalah soal ta'rif. Ta'rif atau patokan atau definisi. Tauhid memiliki 3 definisi, memiliki 3 ta'rif. Yang pertama adalah tentang makna harfiah atau lugot, bahasa yang dimaksud dengan tauhid, terjemahannya apa. Yang kedua tentang tauhid secara isinya apa. Kemudian yang ketiga, apa tujuan akhir daripada ilmu tauhid. Dalam tulisan dikenal pertama adalah ta'rif, definisi, etimologi, lalu kemudian terminologi religi, kemudian yang ketiga adalah dari urusan agama. Jadi bagaimana pandangan agama, lalu apa yang dikaji di dalamnya, apa secara harfiahnya. Tauhid secara asal bahasa adalah dari kata wahid. Wahid artinya satu. Tauhid ya tentang sesuatu yang berjumlah satu. Jadi tauhid itu apa? Tauhid secara bahasa tentang angka 1, tentang jumlah 1. Jadi yang akan kita bahas tauhid secara harfiah akan berbicara tentang angka 1. Tentang angka 1 karena istilahnya juga tauhid. Bahkan konon ahli-ahli ilmu ilmu sistem komputerisasi, perhitungan-perhitungan macam Excel yang kemudian bisa dan mampu
menggodok data yang akurat, angka-angka yang akurat, dasarnya hanya dua angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Kalau tidak 1 ya 0, kalau tidak 0 dan 1. Sehingga keputusan-keputusannya sangat disiplin dan perhitungannya sangat akurat. Kemudian menurut syara'an atau syara'an agama, ilmun yaktadiru ala isbatil aqaidi diniyati muktasabun min adillati hal yakiniyah. Tauhid itu adalah ilmu yang menetapkan dasar-dasar agama Islam. Ilmu yang menentukan dasar-dasarnya agama. Tetapi referensinya adalah dalil-dalil yang yakin. Jadi argumentasi-argumentasi aqaid, argumentasi-argumentasi agama yang keputusan-keputusannya adalah bukti-bukti yang tidak bisa terbantahkan. Bukti-bukti yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi tauhid itu termasuk adalah sesuatu atau ilmu yang menetapkan akidah, yang menetapkan dasar-dasar tauhid, dasar-dasar Allah itu ada, yang menetapkan Allah itu ahad, yang menetapkan Allah itu kudrat dan irodat, yang menetapkan Allah yang muwafiqun lil waqi'i, yang menetapkan Allah sesuai dengan ketentuannya. Muwafiqun lil waqi'i, sehingga min haitsu bihaitsu la yaqau ma'ahu taradud, sehingga tidak akan muncul ada gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, kaidah-kaidah yang bisa membatalkan, membantah terhadap kebuktian, kenyataan, keberadaan Allah dengan segala sifat-sifatnya. Itu tidak akan ada lagi yang bisa membantah, tidak akan ada lagi argumen yang bisa menolak kalau Allah itu ada, kalau Allah itu kudrat, kalau Allah itu irodat. Di mana makhluk ini berubah itu dari satu ke satu yang lain, berubah itu dari ada ke tidak ada, berubah itu dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada pasti butuh kepada yang mengadakan. Dari ada menjadi tidak ada pun butuh kepada yang tidak adakan. Dan yang mengadakannya tidak boleh butuh kepada yang mengadakan. Dan yang tidak adakannya pun tidak butuh kepada yang tidak adakan. Ini argumen-argumen, dalil-dalil qat'i, argumen-argumen referensi yang kuat, yang diambil sesuatu yang pasti, sehingga tidak ada lagi yang bisa membantahkan pencipta itu harus tidak ada, enggak ada. Bahwa alam ini tumbuh sendiri, tidak ada. Bahwa bumi dan langit muncul sendiri, tidak ada. Semua manusia yang normal, baik iman ataupun tidak iman, pasti akan setuju, akan menerima bahwa harus ada zat yang mengadakan atas adanya alam semesta ini. Nah, argumen-argumen tadi
itu adalah ada di dalam pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tauhid ini. Allah itu mendengar, Allah itu al-haya hidup, Allah itu sama, Allah itu basor. Nah, ketetapan Allah sama, ketetapan Allah basor ini diambil dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Itulah yang disebut min adillatihal yakiniyah. Jadi dasar-dasar yang menguatkan akan keberadaan Allah, akan keesaan Allah, akan ketunggalan Allah, akan segala sifat yang wajib ada di Allah. Argumen-argumennya itu yang akan kita pelajari. Argumen-argumen itulah, logika-logika itulah yang akan kita pelajari sehingga keyakinan kita dikuatkan. Keyakinan kita dikuatkan. Baik argumen-argumen yang berdasarkan akliyah, yaitu logika pemikiran, ataupun argumen-argumen yang pasti yang disampaikan oleh Allah dan Rasul atau nakli. Cuma nanti perbedaannya, apa fungsi dalil akli, apa fungsi dalil nakli, jang naon dasarna dalil nakli dan akli. Kalau dalil akli bagi mereka yang belum beriman, tetapi kalau dalil nakli penguatan keimanan setelah dia beriman. Karena mereka tidak dan belum percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Kenapa? Karena kepada Allahnya pun dia tidak percaya. Maka kalau dalil nakli lebih untuk menguatkan keimanan, kalau dalil akli ada efek yang sama tetapi lebih dominan untuk mereka berpikir bahwa Allah itu ada. Tidak diambil dari logika-logika yang terbantahkan. Seperti argumen-argumen yang dipakai oleh Nasrani, dalam tanda kutip Nasrani yang setelah datang Nabi akhir zaman, di mana dalil yang satu dengan yang lain kontraproduktif, di mana alasan pembuktiannya kontraproduktif. Di sisi lain bahwa disebutkan siapa yang disalib itu dia ngomongnya apa? Yesus itu tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Tapi di sisi lain juga dalam Injil yang sama Yesus itu adalah berbohong. Jadi banyak tumpang tindih, argumen-argumen palsu karena memaksakan. Tetapi untuk dalil-dalil ketauhidan ilahiyah itu min adillatil yakiniyah, argumen-argumen yang tidak bisa dibantahkan lagi. Yang ketiga, baca. Bismillahirrahmanirrahim. C menurut syar'i, yaitu ifradul ma'bud bil ibadah ma'a i'tiqadil wadatihi wa tasdiqi biha dzatan wa sifatan wa af'alan. Artinya Allah yang disembah serta mengiktikadkan tunggalnya disertai dengan pengakuan dan penerimaan ketunggalan zat, sifat dan af'alnya. Ya. Yang bagian C, definisi tauhid lebih kepada syar'i atau kepentingan ikatan agama. Ya. Kepentingan agama atau agama berbicara di dalam definisi tauhid. Kalau agama berbicara berarti ini sudah mengikat. Apa yang dimaksud belajar tauhid? Untuk apa sih agama
mengharuskan kita belajar tauhid. Islam memerintahkan kita belajar tauhid itu targetannya apa? Apa yang dapat diambil dari mengerti dan memahami ilmu tauhid? Kalau tadi lebih kepada menguasai materi ilmu tauhid, materi-materi, argumen-argumen, alasan-alasan tentang ahadiyah Allah, itu lebih kepada ilmu tauhid. Tetapi kalau sudah terikat dengan agama atau syar'i, ini tidak berbicara lagi tentang pointer-pointer dalil, bukan hanya materi ilmu tauhid, tetapi fungsi lain tauhid menurut agama, menurut hukum Allah yang mengikat kepada kita. Nah, adalah yang terjadi, pertama dia akan mengerti bahwa Allah itu adalah wahdah zatan wa sifatan wa af'alan. Materi ilmu tauhid akan membahas sampai dipahami, sampai dimengerti bahwa zat Allah itu satu, bahwa setiap sifat Allah tidak ada rangkapnya dan hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan, bahwa semua diciptakan oleh Allah, di luar Allah tidak bisa menciptakan. Nah, itu ajaran tauhid. Jadi ajaran tauhid itu akan membuat kita mengerti, kita sangat tahu, kita yakin, kita mengerti, kita tahu bahwa Allah itu ahad, zatan. Allah itu satu. Satu yang bukan hasil gabungan, satu yang bukan bagian dari yang lain. Bahwa Allah itu satu yang memiliki sifat ketuhanan. Di luar Allah tidak memiliki sifat ketuhanan. Bahwa semua yang ada diciptakan Allah, yang lain tidak ikut serta menciptakan. Plus kondisi dan situasi yang berjalan menimpanya pun adalah buatan Allah, bukan buatan yang lain. Nah, itu sebuah wawasan pemahaman, pengertian dari sebuah tauhid. Lalu kemudian dari sebuah pemahaman harus kemudian menjadi pembenaran. Kemudian setelah menjadi pembenaran adalah menjadi keyakinan. Nah, ini yang dimaksud dengan agama. Kalau tadi masalah tentang dalil-dalil qat'i, argumen-argumen tentang ketauhidan, tentang agama, tentang tauhid, tegasna ngobrolkeun yen Allah teh hiji, lamun Allah dua pasea, tah lamun Allah dua pasea itu adalah argumen. Allah teh kawasa itu buktinya ini adalah tanda kekuasaan Allah. Itu argumen yang tidak bisa dibantahkan. Menemukan bahwa Allah yang menciptakan semua, di luar Allah tidak ada yang bisa menciptakan. Itu hasil daripada argumen atau hasil daripada tentang terminologi religi. Nah, setelah menjadi pengertian, setelah menjadi pemahaman, maka definisi agama atau syar'i yang ketiga, pemahaman itu
kemudian harus tasdiqan, pemahaman itu lalu kemudian harus menjadi apa? I'tiqad dan harus menjadi pembenaran. Benar apa yang Anda tahu dan yakin Allah itu seperti itu. Nah ini perbedaannya di sana. Bukan hanya mengetahui ilmunya, bukan hanya mengetahui argumennya, bukan hanya mengetahui dalil-dalilnya, tetapi agama lebih kepada mengakui ketauhidan itu ketika apa yang dia tahu menjadi tekad dan pembenaran. Sehingga apa? Sehingga lahirlah sikap ifradul ma'bud. Lahirlah sikap ifradul ma'bud. Apa ma'bud? Semua sikap dan perilaku dohir, semua sikap dan perilaku batin, setiap individu kita, sekali lagi, setiap perilaku dohir, setiap perilaku batin, setiap individu kita hanya berjalan ifradul ma'bud bil ibadah. Hanya sebagian bukti ibadah diri kita kepada zat Allah yang ahad itu. Ifradul menunggalkan. Sanggeus apal yen Allah teh pangeran, tuluy mangeran ka Allah, tuluy ngalaksanakeun parentah Allah, tuluy naon nu dilakukeun atas dasar diparentah ku Gusti Allah wungkul. Tah itu apa definisi syar'inya. Tauhid teh angka hiji itu syar'an atau disebut definisi apa? Etimologi atau lugot. Tauhid teh ilmu anu ngabuktikeun yen Allah teh hiji, Allah teh kawasa, Allah teh gaduh seueur damelna, Allah teh anu teu ngarangkep. Nah itu ilmu tauhid. Kulantaran Allah teh anu ngayakeun, Allah teh pangeran, maka kuring pangeran ka Allah. Kulantaran Allah teh nu boga parentah, maka kuring digawe atas parentah Allah. Ifradul ma'bud liner, sikap perilaku dohiron wabatinan demi lillah karena Allah. Jadi mun kadar-kadar naon ari tauhid, tauhid mah angka hiji we. Nah itu lugot. Naon ari ngaran tauhid? Ya tauhid teh nu ngajelaskeun kalayan eta penjelasan teh geus moal aya anu bisa ngadebat deui. Yen Allah teh aya, yen Allah teh kawasa. Naon ari ngaran tauhid? Ari ngaran tauhid mah kieu ya supaya urang bersikap berperilaku karena Allah. Karena Allah anu mana nu tadi teh ya nu ngayakeun jeung nu ngeuweuhkeun. Nah inilah yang disebut definisi tauhid. Allah teh ari tauhid teh naon? Ari tauhid teh tina wahidun hartina hiji, tauhid teh bangsa hiji. Tauhid secara lugot. Ari tauhid teh naon? Ari tauhid teh dasar-dasar logika, dalil-dalil, alasan-alasan anu moal bisa didebat deui, anu nuduhkeun kana yen Allah teh aya, kana yen Allah teh hiji dina datna. Hiji lain meunang ngahijikeun, hiji lain bagian tinu loba. Hiji dina sifatna, setiap sifat Allah eueuh rangkepna
di luar Allah eueuh nu ngabogaan sifat kapangeranan. Allah teh hiji, wungkul anjeunna nu boga jieun, di luar Allah mah teu boga jieun. Nah, argumen-argumen eta ngaranna argumen tauhid. Ari tauhid teh naon? Ari tauhid teh pikeun urang lumaku karena Allah. Urang lempang karena Allah. Urang ngomong karena Allah. Urang usik karena Allah. Ifradul ma'bud bil ibadah. Wah, naon ari ngaran hiji teh kadar-kadar apal ngaran hiji. Naon da? Naon da? Lugat. Naon ari ngaran tauhid? Tauhid teh argumen dalil-dalil nu moal bisa didebat deui nu nuduhkeun dieun Allah teh hiji. Naon da? Sar'an. Naon ari ngaran tauhid? Tauhid teh supaya urang laku karena Allah. Naon? Nah eta. Sing bisa memisahkeun. Ari ngaran tauhid teh kadar-kadar apal angka hiji naon. Eta logot. Ari ngaran tauhid teh ilmu jeung argumen-argumen nu moal bisa didebat deui nu nuduhkeun kana yen Allah teh hiji. Naon? Aran. Ari ngaran tauhid teh supaya urang laku lampah karena Allah. Kudu bisa-bisakeun. Perspektif definisi tauhid syar'i, perspektif definisi tauhid agama syar'an, tahu tauhid tetapi tidak menjadi orang yang lillah. Tahu tauhid tetapi tidak karena Allah. Tahu tauhid tetapi tidak bertauhid. Syar'an eta ngaranna. Hanya tahu tetapi tidak mengakui. Seperti mana orang Malaysia, orang Brunei, dia tahu Presiden Republik Indonesia itu adalah Joko Widodo, tetapi mereka tidak menerima dan tidak mengakui Joko Widodo adalah presidennya. Kenapa? Sah-sah saja. Karena dia bukan warga Indonesia. Orang Tasikmalaya tahu bahwa Bupati Ciamis itu siapa? Iing. Tetapi orang Tasik tidak mengakui dibupati oleh Iing. Kenapa? Wong kita bukan orang Ciamis. Nah, begitu juga yang hanya tahu Allah itu adalah Dat yang menciptakan, tetapi kemudian tidak bertuhan kepada Allah, maka dia bukanlah seorang mukmin. Dia hanya tahu loh, hanya wawasan, hanya gagasan, hanya kedisiplinan ilmu bahwa Tuhan itu ada, tetapi tidak bertuhan kepada Allah. Dia pinter ilmu agama, tetapi dia tidak beragama. Ari tauhid teh apal yen eta teh hiji naon? Lugot. Ari tauhid teh ilmu anu geus moal bisa didebat deui nu nuduhkeun yen Allah teh hiji. Naon? Sar'an. Ari ngaran tauhid teh di mana-mana orang migawe dohir batin karena Allah. Nah, itu. Jadi ada lugot, ada sar'an, ada syar'i. Ada lugot, ada sar'an, ada syar'i. Lugot asal kata bahasa, sar'an pemahaman keilmuan, syar'i memakai yakin dan membenarkan atas tauhid itu. Terus baca. Dari tiga definisi tersebut,
dapatlah disimpulkan bahwa manusia pada pokoknya ada yang bertauhid dan yang tidak bertauhid. A. Yang termasuk kepada kelompok yang bertauhid atau mukmin adalah 1. Orang yang berilmu tauhid dan mengesahkan ibadahnya kepada Allah, artinya tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah. 2. Orang yang mengesahkan ibadahnya kepada Allah secara kebetulan dan tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah, atau hanya dia berdosa karena tidak mempelajari ilmu tauhid. Nah, setelah kita bisa mengerti tauhid syar'an syar'i dan lugot, maka manusia terkelompok dua sementara. Pertama adalah kelompok yang beriman. Yang kedua adalah kelompok yang tidak beriman. Dari tiga ini muncul ada dua. Satu, ada orang yang beriman. Yang kedua, orang yang tidak beriman. Yang mana yang beriman? Yang beriman adalah ketika tauhidnya adalah tauhid syar'i. Adalah tauhid syar'i. Apa tauhid syar'i? Bahwa segala apa yang dilakukan oleh dirinya itu karena Allah. Bertuhan kepada Allah, patuh kepada Allah. Yang satu lagi yang tidak bertuhan. Yang satu mengakui Allah itu adalah Tuhan. Yang kedua tidak mengakui dia adalah Tuhan. Yang mengakui dia termasuk mukmin. Yang tidak mengakui ya termasuknya kafir. Jadi pembelahan ini dari seri yang ketiga atau seri C dari definisi. Definisi seri C ini yang membagi dua manusia. Satu manusia mukmin, yang kedua adalah manusia yang kafir. Satu mukmin, yang kedua kafir. Di mana yang mukmin? Yang mukmin adalah yang memakai syar'i, yaitu bahwa dia bertauhid. Sebab apa? Sebab menunggalkan ibadah persembah baktiannya, mengakui dan menerima Allah adalah Tuhan dan menunggalkan segala sesuatunya kepada Dat yang Maha Tunggal. Itu mukmin. Yang kedua kafir. Apa itu kafir? Kafir itu yang tidak menerima. Orang yang termasuk kepada bertauhid ada dua kelompok. Satu, bertauhid disertai dia mengerti syar'an. Yang kedua, dia bertauhid tetapi tidak disertai dengan syar'an. Dia seorang mukmin bertauhid dan mengerti ilmu tauhid. Yang kedua, dia bertauhid tetapi tidak mengerti ilmu tauhid. Jadi yang mukmin bagi dua lagi. Jadi tadi manusia terbagi dua, ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin terbagi dua atas definisi tadi. Pertama, mukmin yang tahu tauhid, kedua mukmin yang tidak tahu ilmu tauhid atau bertauhid dan tahu ilmu tauhid, yang kedua bertauhid tetapi tidak tahu ilmu tauhid. Ibi Allah teh pangeran, nya pangeran teh Allah.
Ibi mangeran ka Allah, mangeran ka Allah. Allah teh aya. Mungkin ibi apal naon sih bukti Allah aya. Teuing teu apal. Ngan yakin we ibi ma Allah teh aya jeung ibi mangeran ka saha ka Allah. Ngan mun ditanya mana bukti Allah aya, ibi mah teu bisa ngajawab. Ta eta si ibi mukmin tetapi dia tidak tahu ilmu tauhid. Mang mod Islam, Islam mang saha pangeran? Allah ari Islam mah. Allah teh hiji. Ari hijina Allah kumaha mang? Hiji we Allah mah. Siga curug teuing teu nyaho. Nah, itu si Mang Emon itu bertauhid tetapi dia tidak tahu ilmu tauhid termasuk mukmin. Jang Ahmad saurna santri huda semuhun. Tos lami di huda lami. Sok di mana ngawas eta we cakat kelir bari nyolok. Ari Allah aya. Mana nyate nyepuguh Allah mah aya. Naon ciri Allah aya? Pan ieu. Aya dadamelanan, aya langit, aya bumi. Tah, Jang Ahmad eta mukmin, eta bertauhid, tur apal ilmu tauhid, mukmin kaasupna. Neng Elis muslimah, mohon muslimah. Di mana calik pan ngareneng sareng Kang Emon. Pangeran saja Allah atau pangeran. Ari Allah teh hiji Allah. Siga curug henteu atuh. Ai curug mah hiji na meunang ngahijikeun. Atawa bagian anu loba. Tuh mah hijina Allah. Nya Allah mah teu kitu we hijina. Tah eta Neng Elis bertauhid oge apal ilmu tauhid. Sah imana. Jadi atau bagian kahiji dari definisi tauhid aya nu mukmin wak dibagi dua. Aya anu sar'an jeung syar'i, aya anu syar'i tanpa sar'an. Nu kadua kelompokna baca. B. Yang termasuk kepada kelompok yang tidak bertauhid atau kafir adalah 1. Orang yang berilmu tauhid tapi tidak mengesahkan ibadahnya kepada Allah. 2. Orang yang mengesahkan ibadahnya kepada Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya mengesahkan Tuhan selain Allah. 3. Orang yang beribadah kepada Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ya. Kafir sekarang, kelompok yang kedua adalah kafir. Kelompok yang kedua adalah kafir. Ingat bahwa tadi itu di dalam definisi tauhid syar'i, ifradul ma'bud bil ibadah ma'tiqadihi wahdatihi wa tasdiqi biha. Dua kata kunci. Satu adalah tasdik. Tasdik itu apa? Ma'al idhi'ani wal kabul. Itu tasdik. Lalu kemudian wahdatihi ahadiyahna. Mana? Muafikun lil waqi'i. Jadi ada dua. Ifradul ma'bud bil ibadati ma'tiqadi wahdatihi muafikun lil waqi'i. Nomor keduana wa tasdiki biha irzi'an wal kabul. Itu yang terkandung dalam apa? Dalam tauhid syar'i. Sains itu konkretnya adalah menunggalkan ibadahnya kepada Allah. Allah yang muafikun lil waqi'i dan kabul dan tasdik atau menerima dan mengakui.
Muafiqun lil waqi'i satu, yang kedua adalah mengakui dan menerima. Itu harus all in one. Harus bersamaan semuanya. Berarti apa? Berarti ifradul ma'bud bil ibadah. Ma'asihati apa? Bil ibadah ma'atiqadi wahdatihi, tetapi la bi tasdiki. Tidak ifradul ma'bud, tidak syar'i. Atau ifradul ma'bud bil ibadah wa tasdiki bihadatan wa sifatan, tetapi tidak muwafaqatun lil waqi'. Catatannya dua. Maka termasuk kufur. Satu, dia berilmu tauhid, tetapi dia tidak mengahadkan Allah. Tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah. Lu dianggap agama, lu dianggap pangeran di Indonesia dalam perspektif Pancasila. Ada Allah, terus lagi Buddha, Yesus, itu perspektif apa? Pancasila. Nah, bagi seorang individu mukmin secara tauhid tidak bisa. Tidak bisa. La ilaha illallah. Allah itu cuma satu. Di luar Allah bukan apa? Bukan Tuhan. Ada orang mah Islam pangeranana ya Allah. Ada Kristen mah nanti. Kristen mah umpamana. Kristen mah Yesus. Hindu mah naon? Buddha. Nah, walaupun kita bertuhan kepada Allah, tapi membenarkan di luar Allah sebagai Tuhan, walaupun kita tidak bertuhan kepada mereka, hanya membenarkan. Nah, itu hanya membenarkan. Sedangkan Allah itu muafiqun lil waqi'i, Allah itu satu, satunya bukan hasil gabungan, satunya bukan hasil sebagian. Tidak ada lam yakun lahu kufuwan ahad. Sementara pangeran ke Allah tapi menyatakan pembenaran yen Yesus, Hindu, Buddha itu adalah Tuhan. Jadi bagaimana secara orang bertauhid pakem. Pangeran urang Allah, pangeran Kristen Allah, pangeran Hindu Allah, pangeran Majusi Allah, baru itu sah imannya. Kalau kita bertuhan sama Allah tetapi masih mempercayai di luar Allah Tuhan, itu tidak sah imannya, termasuk kafir. Coba tanyain barudak SD. Pangeran orang saha, pasti disebutnya saha. Allah ketika ditanya, ari pangeran Hindu saha, pasti nggak jawabna Buddha. Ari pangeran Kristen saha, pasti nggak jawabna Yesus. Nah ini harus kita benahi. Harus kita benahi sedini mungkin. Adik-adik kita itu sudah dicekoki. Ya, sudah dicekoki dengan apa? Dengan pendangkalan tauhid. Sudah dicekoki. Semua agama benar. Sudah dicekoki. Pangeran Yesus itu pangeran Kristen. Pangerannya Hindu itu adalah Buddha. Pangeran kita adalah Allah. Sehingga benar perspektif agama cukup. Itu akan membuat kita bukan seorang mukmin. Walaupun pangeran ka Gusti Allah. Walaupun ibadah ka Gusti Allah. Cuma Allah Tuhan masih ada selain Allah. Diyakini dan dibenarkan. Itu tidak. Itu yang pertama termasuk kafir. Yang kedua orang yang mengesahkan ibadahnya kepada Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya mengesahkan Tuhan selain Allah. Orang yang mengesahkan ibadahnya kepada Allah, ibadah kalau unggul, ilmu tauhid dia kuasai,
tetapi hatinya mengesahkan apa? Mengesahkan Tuhan selain Allah, mempercayai lagi. Oh, luka dua nu beda jelaskan. Ya. Penjelasan itu yang nomor 2. Jadi mangeran ke Allah, bertauhid ke Allah, apal ilmu tauhid, tapi membenarkan di luar Allah itu apa? Pangeran, kafir. Yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Pertama, hanya munafik. Munafik ngaranna eta. Naletahna ngomong Allah, pakaian adalah pakaian Islam, ya. Ibadahna meni hade pisan, jago ilmu tauhidna, tapi dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah, tidak idhian, tidak qabul, tidak tasdik. Eta dan ngaranna munafik anu gitu. Munafik ngaku Islam, apal ilmu tauhid, ibadah bareng, segala babarengan, tapi hati nama teu narima yen Allah teu naon pangeran, kafir. Jadi kelompok kafir terbagi 3. 1, orang yang berilmu tauhid, apal ilmu tauhid, tapi dia tidak mengesahkan ibadahnya kepada Allah. Ibadahnya ifradul ma'budnya gagal. Ka Allah nyembah, ka salenti Allah oge nyembah. Itu kan, ka Allah mangeran, kanu sejen oge mangeran. Ka Allah menta, kana guha oge menta. Itu yang kedua, dia bertuhan kepada Allah, ibadah hungkul kasaha ka Allah, tidak ibadah dari kanu sejen, tetapi hanya membenarkan adanya lagi Tuhan selain Allah. Nuka hiji mah jeung mangeran dari kanu sejen, musyrik eta ngaranna. Nuka 2, naon ngaranna? Jelema eta mah imanna ka Allah, mangeran ka Allah, ibadah ka Allah, tapi manehanana membenarkan aya di pangeran salianti Gusti Allah. Mukmin gopil, bukan gopilin we eta mah. Masih sirik keneh eta, musyrik keneh. Masih musyrik keneh. Nomor 3, ieu mah munafik. Naon munafik? Lakuna ifradul ma'bud, mangerana ka Allah, tapi sabenerna manehanana menolak Tuhan saya bukan Allah. Maudhu sasaran, masih dilanjut dengan pelajaran yang lain.